السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih meneruskan bab taubah, hadis ke-20. Wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik ibn Sinan al-Khudri, lebih masyhur dengan Abu Sa'id al-Khudri. Namanya tidak begitu terkenal, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum, dulu umat sebelum kalian. Berarti kejadian ini sebelum Nabi lahir. Beliau diberitahu oleh Allah lewat Jibril adanya kisah ini. Saya kira antum pernah mendengar kisah ini, sangat terkenal, yaitu rajulun qatala 99 nafsan. Seorang rajul, seorang laki-laki yang pernah membunuh berapa? 99. 99 orang, nafs. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Lalu dia menyesal, ingin bertaubat, lalu dia ingin dihadapkan dengan penduduk bumi yang paling alim. Ya, ini fitrah manusia. Kalau nanya tentu kepada orang yang berilmu, bukan kepada orang yang ahli saum, ahli salat, sekedar soleh, sekedar jujur, sekedar amanah, tidak. Harus ditambah satu lagi, apa? Ilmu. Berapa banyak orang yang jujur, amanah, ahli ibadah, takut dosa, tapi dia tidak berilmu. Dia tidak bisa membedakan mana yang syirik, mana yang tauhid, misalnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang kaidah tafsir, kaidah hadis, misalnya. Maka seorang tabi'in besar, Ibnu Abi Mulaikah, mengatakan, aku menjumpai 70 orang di Masjid Nabawi ini yang seandainya Baitul Mal itu diserahkan kepada mereka, maka aman. Kenapa? Karena 70 orang ini jujur, amanah, mencari akhirat, tidak mencari dunia. Soleh, jauh dari maksiat. Tapi aku tidak mau mengambil ilmu dari mereka. Aku tidak mau meriwayatkan hadis dari mereka. Karena mereka yang jujur, yang amanah ini, hafalannya tidak kuat, kecerdasannya kurang, tidak alim, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, berarti butuh dua orang yang bisa diambil ilmunya. Pertama, akhlak ibadahnya seperti tadi. Yang kedua, kecerdasannya, daya ingatnya. Jangan salah satu saja. Maka ada istilah soduk, ada istilah siqah, ada istilah adil. Siqah menyangkut kecerdasan, kekuatan hafalan. Soduk menyangkut
ibadahnya, akhlaknya, kejujurannya, amanahnya. Ketika digabungkan maka menjadi adil. Ini istilah dalam ilmu hadis. Nah, si laki-laki yang pernah membunuh 99 orang merasa berdosa besar, ingin bertaubat, lalu ingin ditunjukkan kepada ahli ilmu. Dan benar ini, keinginan itu benar. Fadulla ala rahib, tapi sayang malah ditunjukkan ke rahib. Antum tahu rahib? Hari itu sebelum Nabi lahir, tokoh agama itu ada dua. Ada rahib, ada habar. Rahib itu ahli ibadah. Ibadah, jujur, amanah, cari akhirat, tidak cari dunia. Tapi tidak menonjol keilmuannya, hafalannya lemah, kecerdasannya lemah. Gitu. Satu lagi habar, jamaknya ahbar, itu cerdas, hafalannya kuat. Gitu. Nah, sayang orang-orang menunjukkan membawa dia ke rahib, ahli ibadah. Fa'atahu faqal innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin. Setelah sampai maka dikatakan kepada rahib ini, mungkin bahasa kita pendeta gitu ya, dan ini berada dalam kebenaran, ya kan syariat Nabi Muhammad SAW belum datang, ya jadi mereka mengikuti syariat Nabi Isa atau Nabi Musa atau Nabi Yahya atau Nabi Zakaria, dan insya Allah surga. Orang ini telah membunuh 99 orang, mungkinkah taubatnya diterima oleh Allah? Dijawab oleh ahli ibadah ini, la, tidak. Ya. Kenapa ahli ibadah ini menjawab sedemikian rupa? Karena biasanya ahli ibadah itu membandingkan orang lain dengan dirinya. Ahli ibadah itu begitu. Ahli ibadah itu membandingkan orang lain dengan dirinya. Dirinya luar biasa, jangankan membunuh, menyakiti orang saja nyesalnya berhari-hari. Menyinggung perasaan orang saja bisa nangis dia, ahli ibadah. Ya, seperti tarekat-tarekat sufiyah itu. Lalu di hadapannya ada orang yang mengaku telah membunuh 99 orang. Gimana direndahkannya orang itu dibandingkan dengan dirinya yang suci, yang hebat. Karena dia tidak ada ilmu. Ya, maka dengan gegabah si rahib ini, si pendeta ini menjawab, la, tidak. Tidak mungkin dosamu akan diampuni oleh Allah. Emosi rupanya. Si rajul ini, si pembunuh ini, faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Lalu pendeta itu sekalian dibunuhnya. Genaplah 100. Ya namanya biasa bunuh orang ya. Tiba-tiba emosi, ya begitulah. Sudah biasa menyelesaikan masalah dengan berantem, dengan membunuh. 99 ya sudah. Emosi, marah, udah bunuh sekalian. Ya, putus asa. Ngapain saya mau baik, mau tobat, enggak diterima, udah bunuh aja sekalian. Ya. Maka dikatakan orang bodoh itu menjadi musuh. Siapa? Nanti akan datang penjelasannya ya. Orang bodoh itu menjadi musuh siapa? Musuh dirinya sendiri. Membinasakan dirinya sendiri, orang bodoh. Ya. Jelas itu strum, dia nggak tahu bodoh ya, anak-anak misalnya dimainin strum, ya membinasakan dirinya sendiri. Bodoh, nggak tahu bahaya. Summa sa'ala an a'lami ahlil ard. Kemudian nanya lagi, ada lagi mana? Saya ingin ketemu dengan ahli ilmu yang lain, jangan yang ini. Fadulla ala rajulin alimin. Nah ini baru.
Lalu laki-laki ini dibawa ke seorang alim, bukan ahli ibadah tapi alim berilmu. Ya. Ahli ibadah itu bukan orang salat 5 waktu berjamaah di masjid, bukan. Bukan. Ahli ibadah itu bukan setiap Ramadan berpuasa sebulan, bukan. Ya. Ahli ibadah itu ya puasa Daud misalnya. Ya semua salat sunat tidak pernah ditinggalkan misalnya. Mengisi waktu-waktunya dengan baca Al-Quran misalnya. Ya. Nah, kita yang sekedar salat 5 waktu puasa Ramadan belum disebut abid. Belum disebut ahli ibadah. Oleh karena itu ahli ibadah itu wajib apa tidak? Tidak wajib. Ahli ibadah tidak wajib. Ya, ahli ibadah adalah orang yang melaksanakan bukan hanya sholat wajib, tapi sholat sunat semuanya. Bukan puasa wajib saja Ramadan, tapi juga puasa-puasa yang lain. Itu bisa dibilang ahli ibadah. Seperti Ibnu Umar, Abu Darda, Abu Dzar, Abdullah bin Amr bin As, ya, dan beberapa lagi. Enggak semua sahabat. Khalid bin Walid bukan ahli ibadah. Ya. Amr bin As, bapaknya Abdullah tadi, bukan ahli ibadah, tapi ahli dalam strategi perang misalnya. Nah, ini dibawa ke seorang alim, bukan ahli ibadah, tapi seorang alim, berilmu. Faqal, innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubatin. Dia telah membunuh 99 orang, mungkinkah taubatnya diterima oleh Allah? Dijawab, na'am. Ya, jawabnya pakai ilmu ini. Kalau tadi pakai kejahilan, dalilnya dirinya sendiri. Ahli ilmu tidak pernah membandingkan orang dengan dirinya sendiri. Lihat Syahalbani. Minimal dalam sehari itu 8 jam, kadang 10 jam. Duduk, kadang berdiri di perpustakaan maktabah untuk baca kitab. Apakah beliau mengajak kaum muslimin untuk mengikuti jejak beliau? Tidak. Jangankan kaum muslimin, anaknya, istrinya nggak diajak seperti itu. Nggak kuat. Itulah orang yang berilmu. Tidak mengajak kepada dirinya. Beliau mengajak kaum muslimin, jangan lupa sholat. Jangan puasa Ramadan. Jangan lupa puasa Ramadan. Jangan bakhil. Jauhi zina, khamar, judi. Cukup. Orang awam. Ya. Yang mengikuti jejak beliau tentu murid-murid beliau yang kuat, yang tangguh, yang cerdas, yang kuat hafalannya. Anak istrinya malah tidak. Tidak masyhur kan, anaknya Syekh Albani jadi apa, anaknya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin jadi apa, enggak masalah. Ya, sebagaimana anaknya Imam Syafi'i jadi apa. Kalau anaknya Imam Ahmad masih ada Abdullah, ada Saleh, ya. Artinya tidak mesti seorang ulama anaknya harus ulama, tidak. Terserah Allah membuat takdir. Beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah yang zikir, wirid dalam sehari semalam sekian ribu kali. Manusia diajak mengikuti dia. Zikirlah sekian ribu kali, ikut saya seperti ini. Saya telah amalkan puluhan tahun dan badan saya sehat, ikutilah saya. Itu biasanya ahli ibadah. Mengajak kepada dirinya. Ahli ilmu tidak mengajak kepada dirinya, tapi mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, itu yang menjadi fokus ahli ilmu ketika mengajak berdakwah terhadap kaum muslimin. Maka bukan ahli ilmu termasuk orang jahil, orang yang mengatakan sudah di hadapan para pedagang, tukang cilok, tukang bakso, tukang cendol, saudara-saudara, mari kita berjuang untuk membela NKRI ini. Saudara-saudara, mari kita berjuang untuk bikin Islam jaya. Ya. Sementara dia berhadapan dengan tukang cendol, tukang cilok, tukang bakso, tukang ojek. Alangkah baiknya kalau dia mengatakan, saudara-saudara, subuh jangan kesiangan. Saudara-saudara, dengar azan, tinggalin ciloknya, cendolnya, ambil air wudhu ke masjid. Saudara-saudara, jangan coba-coba pinjaman online itu, riba itu. Ini jauh lebih baik. Daripada saudara-saudara, mari kita berjuang menegakkan NKRI. Gimana
Bisa apa dia? Ya, berarti dia tidak faham fikul waqi. Mana ucapan yang lebih berguna, mana yang tidak. Gitu ya. Ini orang alim. Tahu mana yang besar, mana yang lebih besar. Gitu. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubati. Siapa yang akan menghalangi dia dari taubat? Enggak ada. Enggak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Seluruh dosa pasti akan diampuni oleh Allah kalau dia mau bertaubat. Termasuk syirik. Loh, katanya syirik enggak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah hanya syirik. Kok Anda berani mengatakan termasuk syirik diampuni? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ketika dia mati masih belum berhenti dari syiriknya. Masih main jimat, main keris, percaya dukun, rajin mendatangi kuburan keramat, bahkan mati di atas kuburan keramat, itu. Adapun dia berhenti, taubat, mohon ampun kepada Allah, meninggalkan syiriknya, akan diampuni. Akan diampuni. Ya. Termasuk ini, tentu ini lebih kecil dari syirik. Lebih bawah dari syirik. Intalik ila ardi kada wa kada. Lalu orang alim ini menasihati, memberikan jalan keluar. Pergilah ke kampung anu, ke daerah anu. Ya. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Di sana mayoritas orang-orang menyembah Allah, jauh dari maksiat, jauh dari zina, khamar, judi. Tinggalkan kampungmu yang maksiat. Ya. Menyembahlah Allah bersama mereka sampai engkau mati. Ini alim, ya. Namanya baru taubat, baru selesai dari pembunuhan, zina, khamar, judi. Kalau masih di situ-situ juga, kecil kemungkinan tidak ngulang lagi. Besar kemungkinan dia akan jatuh lagi. Walaupun kemarin-marin bertekad saya tidak akan zina lagi, tidak akan minum khamar lagi, tidak akan judi lagi, tidak akan membunuh lagi, tapi masih di situ-situ saja. Masih bergaul dengan para pezina, para pelacur, para penjudi, para pembunuh. Kecil sekali kemungkinan dia selamat. Ini alim. Tinggalkan kampungmu, hijrahlah ke kampung yang mayoritas kaum taat. Ini termasuk dalil agar kita jangan sampai hidup di Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, negara-negara kafir itu. Ya, hiduplah di Indonesia, Malaysia, Brunei, Saudi, Yaman, dan lain-lain. Mudah salat berjamaah. Insya Allah kita mati banyak yang nyolatin. Gimana kalau kita di Jerman misalnya, di Eropa misalnya, sulit sholat berjamaah. Kalau mati siapa yang nyolatin, kecuali sedikit sekali. Dan seterusnya, kecuali ada alasan. Di bab-bab awal dulu, ada 3 atau 4 alasan bolehnya kita hidup di negara kafir. Jika tidak ada alasan, lebih baik cari selamat. Hiduplah di negeri Islam, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan seterusnya. Negeri yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'. Jangan kembali ke negerimu, ke daerahmu, karena itu daerah yang buruk ahli maksiat. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq. Lalu berjalanlah orang ini, pembunuh ini, menuju kampung taat tadi. Ketika sampai di tengah perjalanan, sampai di tengah-tengah, ya, atahul maut, dia meninggal.
Ya. Disinilah terjadi sesuatu yang selama ini belum pernah ada. Barangkali ini satu-satunya. Apa? Fahtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Rebutan antara dua malaikat. Satu malaikat rahmat, satu lagi malaikat azab. Di hadis lain yang sahih nanti akan kita sampai, setiap malaikat maut, jangan bilang Israel ya. Israel itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis sahih. Israel itu adanya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Taurat, Injil. Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid. Sama dengan nama Qabil, Habil. Itu enggak ada di Al-Quran, enggak ada di hadis. Oleh karena itu para ulama tidak suka menyebut itu. Lebih suka menyebut dengan yang disebut oleh Nabi. Nabi menyebut malaikat pencabut nyawa adalah malaikat maut. Malakul maut, bukan Israel. Ya. Israel itu ada di Taurat dan Injil. Tentu bisa benar, bisa salah. Karena yang ada di Taurat dan Injil ada tiga macam. Nanti kalau ada waktu kita bahas. Intinya bahwa istilah Israel, Qabil, Habil tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis sahih. Ya. Sedangkan kita hanya boleh menukil yang dari Nabi, mengikuti yang Nabi ucapkan lewat riwayat yang sahih. Ya, maka sebut saja seperti sebutan Nabi, malaikat maut. Datanglah malaikat maut mencabut nyawa dia. Nah, setiap kali malaikat maut mencabut nyawa, maka sudah ditunggu oleh malaikat rahmat atau malaikat azab. Tergantung yang meninggal ini muslim apa kafir. Orang yang bahagia apa orang yang celaka. Kalau yang meninggal ini seorang muslim beriman, maka yang menunggu adalah malaikat rahmat. Begitu roh dicabut, langsung malaikat rahmat ini membuka semacam kain kafan putih, ya, dari surga, dan hanut, semacam olesan, bahasa kita balsem barangkali ya, dioles dengan olesan surga, dimasukkan ke dalam kain kafan yang dari surga itu, lalu dibawa ke atas. Setiap kali dia lewat, maka pintu langit pertama terbuka, pintu langit kedua terbuka, terus sampai atas. Dan setiap kali melewati malaikat, para malaikat selalu bertanya, roh siapa ini? Wangi sekali. Dijawab dengan nama terbaiknya, Fulan bin Fulan. Terus sampai ke Illiyin. Dan akan dikembalikan lagi saat jasadnya sudah dikubur untuk ditanya oleh Munkar dan Nakir. Sebaliknya ketika mayat itu yang meninggal itu orang kafir ahli maksiat, semua orang kafir pasti ahli maksiat. Gak ada orang kafir bukan ahli maksiat. Walaupun si kafir ini belum pernah berzina, belum pernah minum khamar, belum pernah berjudi, belum pernah mencuri, belum pernah korupsi, tapi pasti ahli maksiat. Karena maksiat terbesar tiap hari dia lakukan. Apa? Lebih besar dari berzina, minum khamar, berjudi, membunuh. Apa? Tidak sholat. Orang kafir mana ada yang sholat? Ya, berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, membunuh dengan tidak sholat, besar mana dosanya? Ada yang berani jawab? Berzina, minum khamar, berjudi, memperkosa, membunuh dengan tidak sholat, besar mana dosanya? Tidak sholat. Tidak sholat. Gak ada satupun ulama yang mengatakan berzina kafir, berjudi kafir, minum khamar kafir, membunuh kafir. Ya, tapi tidak sholat kafir banyak, walaupun tidak sepakat ya, walaupun ada perselisihan. Ya, bahkan para sahabat. Kami tidak melihat satu amal yang apabila ditinggalkan dia menjadi kafir, keluar dari Islam, kekal di neraka selama-lamanya, kecuali sholat.
Ya, maka tidak ada orang kafir yang bukan ahli maksiat. Pasti ahli maksiat. Maksiat terbesar dia lakukan tiap hari. Apa? Tidak sholat, tidak mandi junub. Mandi keramas, basah semua. Tapi bukan mandi junub. Orang harus pakai niat. Junub apa dia tidak tahu. Itulah orang kafir. Ada orang kafir, ada sapi. Ya, di mata Allah mana yang lebih rendah? Iya, orang kafir. Ada orang kafir, ada kambing. Di mata Allah mana yang lebih rendah? Orang kafir. Inna syarrad dawab indallahi alladzina kafaru. Seburuk-buruk dawab adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ya manusia, ya sapi, ya kambing, ya anjing, ya kera, ya cacing. Itu disebut dawab. Nah, seburuk-buruk dawab adalah orang kafir. Ya. Maka bersyukur kita puji Allah. Jangan bosan-bosan, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim, bukan kafir. Kalau Allah takdirkan kita lahir di Jepang misalnya, di Inggris misalnya, di Jerman, kecil sekali kemungkinan kita menjadi seorang muslim. Walillahil hamd, kita puji Allah, berterima kasih kepada Allah, kita dilahirkan di Indonesia ini, negerinya kaum muslimin. Yang di Jakarta, di Bandung, di Makassar, di Surabaya, insya Allah mayoritas kaum muslimin. Nah, ketika yang mati itu kafir, ahli maksiat, maka ditunggu oleh malaikat, apa tadi? Azab. Bawa apa dia? Bawa olesan hanud dari neraka dan kain kafan dari neraka. Begitu nyawa dicabut oleh malaikat maut, maka roh itu langsung dioles dengan olesan dari neraka tadi dan dimasukkan ke dalam kain kafan dari neraka. Lalu dibawa ke atas. Setiap kali melewati malaikat yang ada di langit, malaikat bertanya, ini roh siapa? Busuk sekali. Roh siapa ini? Busuk sekali. Dijawab dengan nama terburuknya Fulan bin Fulan. Lalu minta izin supaya dibukakan pintu langit, tidak dibukakan, lalu dibantingkan ke bawah. Nah, di sini aneh. Dua-duanya datang. Kalau yang tadi seluruh manusia yang menemani malaikat maut, kalau bukan malaikat rahmat, malaikat azab. Kalau bukan malaikat azab, malaikat rahmat. Ini aneh, dua-duanya datang. Dua-duanya datang. Malaikat rahmat datang, malaikat azab datang. Fakta somat, rebutan. Ya. Malaikat rahmat mengatakan, ini bagian saya. Kan dia sudah bertaubat. Sudah bertekad bulat mau memperbaiki diri. Kata malaikat azab, tidak, ini bagian saya. Dia belum beramal soleh sedikit pun. Baru mau jalan. Ya, istilahnya ya belum sholat, belum puasa, belum, ya kalau dia kafir ya belum masuk Islam. Ya, baru mau jalan, ya. Atau dia kalau muslim ya dia belum melakukan kebaikan, kemaksiatan. Maka terus berselisih. Datanglah Jibril, ada beberapa riwayat. Datanglah Jibril sebagai penengah. Tentu Jibril menengahi atas perintah Allah. Ya. Ada beberapa riwayat, saya bacakan salah satunya. Jibril mengatakan, ukur jarak dari titik di mana dia meninggal sampai ke kampung dia, kampung maksiat. Berapa meter, berapa farsah, entah satuannya apa ya. Kemudian bandingkan dari titik dia di mana dia meninggal sampai kampung tujuan dia, kampung taat. Kalau lebih dekat ke kampung maksiat, azab dia, neraka dia. Kalau lebih dekat ke kampung taat, kampung tujuan, surga dia, rahmat dia. Setelah diukur, lebih dekat ke kampung taat. Tahu bedanya? Sejengkal. Bedanya cuma sejengkal. Ya, ada riwayat Allah perintahkan kepada bumi sebelah sini untuk mengkerut.
bumi sebelah sini untuk melebar. Ini semua kan rekayasa Allah. Ini semua skenario Allah. Ini semua intinya Allah menghendaki si fulan ini masuk surga. Caranya terserah Allah. Malaikat harus taat dengan aturan Allah. Gitu ya. Sama dengan kita terhadap Allah, intinya apa? Intinya taat. Intinya taat. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, intinya taat kepada Allah. Caranya ada perbedaan. Ada perbedaan dalam masalah fikih. Ya. Untuk taat kepada Allah sekarang ini tidak boleh kita menikah dua wanita sekaligus, dua-duanya kakak beradik. Haram. Atau keponakan dengan bibi. Mahram kan? Haram. Di zaman Nabi Lut boleh. Boleh, ini sedikit berbeda. Bahkan diriwayatkan istri Nabi Lut itu dua-duanya kakak beradik dan berbarengan. Untuk taat kepada Allah, apabila pakaian kita terkena najis, kita cuci sampai hilang 3 hal: bau, rasa, warna. Bagaimana Bani Israel, umat Nabi Musa, ketika pakaiannya terkena najis? Digunting, dibuang. Ya, ada perbedaan. Intinya apa? Taat kepada Allah. Itu semua perintah Allah. Yang ini perintah Allah di masanya, yang ini perintah Allah di masanya. Ya. Riwayat lain, Jibril katakan, lihat dia matinya menghadap kemana? Kalau matinya menghadap ke kampung maksiat berarti neraka, kalau matinya menghadap ke kampung taat berarti surga. Setelah dilihat ternyata matinya menghadap ke kampung taat, berarti surga. Sekali lagi, ini semua kehendak Allah. Menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Banyak fawaid dari hadis ini, saya kira belasan ini ya, hampir 20. Saya ambilkan beberapa. Jawazut tahadduthi an Bani Israel. Bolehnya menceritakan kisah Bani Israel. Boleh, tidak haram. Ini dia. Syaratnya harus sahih. Syaratnya harus dari Nabi SAW. Yang sangat disayangkan banyak para ulama, ustadz, mengambil sumbernya dari Taurat, Injil. Itu yang disayangkan. Kenapa? Biasanya mereka penasaran. Karena kisah-kisah dalam Al-Quran, dalam hadis itu tujuannya, intinya adalah pelajaran. Fawaid. Bukan alur cerita. Dinikmati alurnya seperti sinetron begitu. Tidak. Nah, banyak dari para tokoh itu penasaran. Ketika Al-Quran menceritakan 7 pemuda, bahkan kata-kata 7 tidak jelas. Apa 7, apa 5, apa 3. Yang tidur di dalam gua bersama anjingnya selama 300 tahun lebih. Mereka penasaran di negeri mana, namanya siapa-siapa. Di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Mereka penasaran, mereka baca Taurat, mereka baca Injil. Ada nggak? Ada lengkap di situ. Ada Dikyanus, ada Maxivianus di negeri mana. Asyik. Kayak itu tadi sinetron. Ya, bolehkah? Jangan. Ya kalau benar, kalau salah. Gitu. Kan yang dijamin keasliannya oleh Allah tidak mungkin dipalsukan, cuman Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku Allah yang menurunkan az-zikra, Al-Qur'an, dan aku langsung yang menjaganya. Maka ratusan kali usaha memalsukan Al-Quran selalu gagal, selalu ketahuan. Beda dengan Taurat dan Injil. Saya kira bukan
kita yang pertama kali membuktikan, tapi para pendeta, para pastor sendiri menemukan kok beda di sini, beda. Akhirnya mereka sadar, masuk Islam, belajar Islam, ini bukan satu dua. Ya. Maka keliru kalau kita penasaran mengambil maraji, rujukan di Taurat dan Injil. Ya. Fadlul ilmi ma'a killatil ibadati ala kasratil ibadati ma'al jahli. Keutamaan orang yang berilmu walaupun ibadahnya sedikit dibanding dengan ibadahnya banyak, tetapi dia jahil, tidak berilmu. Jauh lebih mulia yang sedikit amalnya, mungkin yang wajib-wajib saja, tapi dia berilmu. Gitu. Allah menghargai orang yang beribadah, tapi jauh lebih menghargai orang yang berilmu. Karena ibadah bermanfaat bagi dirinya saja. Ilmu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Bahkan kalau antum pernah dengar Nabi bersabda, bagaimana perumpamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah, sepertinya kita tidak akan malas cari ilmu. Ya. Fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adna min ummati. Perbandingan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti perbandingan antara aku, kata Nabi, dengan umatku yang paling rendah. Berarti kan jauh banget. Jauh sekali. Ya. Kalau kita bandingkan orang yang berilmu itu dosen, ahli ibadah itu anak SD, masih kurang jauh. Masih kurang jauh. Ya Rasul dengan umat beliau yang paling rendah. Ya, insya Allah seburuk-buruk kita, sejelek-jelek kita, insya Allah masih ada yang lebih rendah dari kita. Ya, serendah-rendah kita insya Allah kita jauh dari zina, khamr, judi, riba, syirik. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini bergelimang dalam khamr, zina, judi, jarang sholat. Tapi masih umat Muhammad SAW. Itu perbandingannya dengan Rasulullah, ya tentu jauh sekali. Itulah perbandingan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ya. Maka jika antum bersemangat beribadah, dan itu bagus, jangan ditinggalkan, maka mestinya lebih bersemangat lagi mencari ilmu. Maka kalau kita baca bagaimana sirah perjalanan para ulama mencari ilmu, merinding kita, menangis kita. Ya. Ada yang mengarungi perjalanan berminggu-minggu, padang pasir. Ada Baqi bin Makhlad jauh-jauh dari Andalus, Spanyol, ke Baghdad untuk mencari ilmu di hadapan Imam Ahmad. Sampai di situ Imam Ahmad tidak ada. Imam Ahmad tidak ada. Ketika datang ke masjid biasa Imam Ahmad sholat di situ enggak ada. Ketika nanya orang-orang enggak ada yang berani jawab. Ada yang jawab bisik-bisik. Karena Imam Ahmad sedang dikucilkan, sedang diserang, sedang dizolimi oleh penguasa Khalifah Al-Ma'mun atas fitnah khalqul Quran dan seterusnya. Ya, ini setelah beliau dipenjara selama 30 bulan. Tapi tidak langsung bebas di masjid, tapi di rumah. Enggak boleh keluar dari rumah. Apa istilah kita, tahanan rumah gitu kali ya. Sampai dia diam-diam. Ya, banyaklah cerita seperti ini. Ya. Kemudian yanbaghi 'alal 'alimi wad-da'i ila Allah ayyubashshira wa la yunaffira. Mestinya para dai, orang yang berilmu itu di hadapan orang-orang awam
memberi kabar gembira, jangan menakut-nakuti. Gitu. Awas saudara-saudara, kalau sampai salah milih, salah nyoblos, hancur kita. Ini kan nakut-nakuti namanya. Ya, berikan kabar gembira. Ya, berikan kabar gembira. Kalau mau menakut-nakuti boleh, takut-takutilah dengan azab kubur, dengan siksa neraka. Itu kerjaan para nabi, para rasul. Menakut-nakuti manusia dengan azab kubur, siksa neraka, jahanam, sirat, mizan. Takuti dengan neraka. Jangan seperti para dai hari ini menakut-nakuti awas 2024. Awas nanti masa depan kaum muslimin di Indonesia. Nanti begini, Islam nanti dikepung dari mana-mana. Ini dunia. Ya, jangan takut yang seperti itu. Takutlah kalau kita dikubur nanti, didatangi mungkar dan nakir, kita bisa jawab apa tidak. Kita akan merasakan pukulan di antara dua telinga, di mana ketika pukulan itu dipukulkan ke Gunung Uhud, hancur Gunung Uhud. Kita akan merasakan apa tidak? Itu kalau mau menakut-nakuti kaum muslimin. Jangan masalah dunia. Ya, nanti miskin, nanti enggak jadi pejabat, nanti ini, nanti. Jangan. Ya. Takutilah dengan neraka. Al-malaikatu al-muwakkiluna bibani Adam yakhtalifu ijtihaduhum fi haqqihim binisbati ila man yaktubunahu muti'an au asiyan. Para malaikat bisa berselisih dalam ijtihad. Tadi. Jadi jangan kita anggap bahwa malaikat itu persis seperti robot. Jadi enggak punya ijtihad. Jadi sudah diprogram oleh Allah pasti begini, pasti begini. Tidak. Malaikat tidak seperti robot. Robot tidak mungkin keluar dari program, gak ada ijtihad barangkali robot. Ini bisa ijtihad tadi. Perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya. Dan semakin menunjukkan bahwa malaikat itu tidak tahu hal yang gaib. Apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi sejam kemudian, malaikat tidak tahu. Detik-detik Nabi Ibrahim akan dibakar, Jibril panik. Jibril datang ke Nabi Ibrahim dan khawatir ketakutan. Ini menunjukkan bahwa Jibril tidak tahu hal yang gaib. Jibril tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau Jibril tahu apa yang akan terjadi, bahwa Nabi Ibrahim pasti akan selamat, tentu nggak akan panik. Justru malah menenangkan Nabi Ibrahim, tenang Ibrahim, nggak bakalan mempan itu api. Ya, aku tahu, enggak. Justru Jibril panik dan nanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa engkau diam saja? Kenapa engkau tidak meminta? Kenapa engkau tidak berdoa? Dijawab dengan jawaban luar biasa oleh Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau yang engkau maksud aku harus minta tolong kepada engkau, enggak. Ini luar biasa ya. Di saat genting kepepet, istilah kita di ujung tanduk, ada Jibril datang, enggak mau minta kepada Jibril. Karena minta berdoa hanya boleh kepada Allah. Jibril itu cuman utusan, enggak mungkin Jibril melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ya. Lihat kaum kita, bukan Jibril lagi, tapi ustadz, kiai, ulama sudah meninggal, disebut-sebut namanya, diminta pertolongannya. Nabi Ibrahim, Jibril aja nggak mau. Maunya Nabi Ibrahim minta langsung pada Allah Rabbul Alamin. Kemudian qudratul malaikati ala tasyakkuli fi suratil insan. Malaikat itu bisa merubah dirinya dalam bentuk manusia. Berapa puluh kali, mungkin berapa ratus kali Jibril datang pada Nabi SAW dalam bentuk orang Arab Badui, dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang sangat tampan.
dalam bentuk manusia. Masru'iyatut tahawuli minal ardi allati yu'samnahu fiha ila ardin la yu'samnahu fiha. Disyariatkannya pindah dari negeri, dari daerah, dari kampung yang maksiat menuju kampung yang tidak maksiat. Man kharaja muhajiran ila Allah faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar untuk berhijrah menuju Allah seperti tadi disebut hijrah, maka pahalanya sudah dapat walaupun dia tidak sampai. Ya. Satu lagi, jawazut tahkim, bolehnya berhakim, boleh. Ya. Jadi misalnya saya dan fulan berselisih dalam masalah bisnis misalnya, berselisih, nggak ada jalan keluar. Sunnah bagi saya dan fulan untuk mencari orang sebagai hakim. Jika ini dilaksanakan, insya Allah akan mengurangi beban hakim-hakim hari ini. Ya, artinya untuk menyelesaikan masalah. Saya kira di kampung-kampung, di daerah-daerah sering seperti ini. Dan itu bagus. Ya, jangan apa-apa dibawa ke mahkamah, apa-apa dibawa ke pengadilan. Ya bayar tentu, ribut tentu, dan seterusnya. Coba kalau dimusyawarahkan keluarga, ada hakim di situ, yang berilmu, yang bijak. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Tergantung apa yang antum taubati. Kalau yang antum taubati ini masalah syahwat, misalnya dulu kita peminum, penjudi, pezina, pembunuh, ya dunia hitam lah. Lalu kita taubat di tengah-tengah keluarga, insya Allah nggak masalah. Ya, saya kira nggak ada yang marah, semuanya senang, semuanya bangga. Ya, kita berhenti dari narkoba, berhenti dari judi, berhenti dari zina dan seterusnya. Yaitu taubat dari syahwat. Yang berat kalau taubat dari syubhat, itu yang berat. Ya, di mana saudara-saudara kebanyakan torekot-torekot tertentu untuk minta kepada Allah saja mesti ke kuburan-kuburan dulu. Ada zikir-zikir tertentu ribuan kali. Nah, antum ikut. Antum tahu kalau itu keliru, salah, antum taubat. Ini yang berat. Ini yang berat. Barangkali satu sabda Nabi akan membuat antum semangat. Apa? Kaqabdil jamrah. Bahwa sunnahku Islam yang benar itu di akhir zaman, orang yang berpegang kepada sunnahku Islam yang benar itu seperti memegang bara api tentu panas. Itu salah satu contoh barangkali. Ya, antum alhamdulillah ngaji jadi tahu bahwa torekot yang antum masuki bersama keluarga itu batil. Ya. Mosok minta kepada Allah saja mesti ke kuburan wali. Kadang-kadang malah dipanggil-panggil walinya. Tidak jarang minta tolong langsung kepada wali, ya waliyana agithna agithna. Antum ngaji, antum tahu kalau ini syirik. Antum berhenti tentu akan dimusuhi. Karena antum dianggap sesat, menyimpang dan seterusnya. Nah inilah memegang bara. Berarti satu-satunya yang antum bisa lakukan adalah sabar. Sabar. Ya. Tidak usah banyak debat lah. Karena kan berhadapan dengan orang tua, mertua, paman, bibi. Yang penting kita dan anak istri kita. Ya.
diganti rugi dengan akhlak kita. Ya. Begitu mereka ada yang sakit, antum yang pertama kali nengokin. Di antara mereka ada yang kesusahan, antum yang pertama kali bantu, misalnya. Nah, dengan dibarengi akhlak yang mulia ini, insya Allah perselisihan itu tidak meruncing, tidak begitu meruncing. Ya. Jangan sudah beda, tapi nggak mau bantu, nggak mau datang ketika diundang dan seterusnya. Ini memperburuk. Wallahu a'lam. Ya. Harus dilihat ya, seperti apa urgensinya itu. Kalau di rumah itu pasti mau nggak mau harus ikuti kesesatan itu, syirik itu, bid'ah itu ya mungkin. Tapi sekedar disindir-sindir, sekedar disini-sini. Ya. Ya kalau keluar dari rumah dan memang ada rumah lain, ya itu kan hal biasa ya. Hal biasa ya. Artinya kan keluarga itu kan nggak harus ngumpul semua. Satu di Bandung, satu di Surabaya, satu di Jogja, ini kan hal yang biasa. Apalagi dalam rangka menyelamatkan akidah kita. Tentu boleh. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.